beda provinsi oke, untuk menyampaikan sedikit arahannya terkait kemiskinan karena memang antara stunting dan kemiskinan itu sangat berkaitan ya Bapak. Bahkan di SIPD pun tagging tagging subkegiatan untuk kemiskinan dan stunting itu hampir sama. Jadi mohon Bapak Ibu juga dapat mendengarkan dengan seksama apa-apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita kali ini. Mangga kami persilakan kepada Bapak narasumber Pak Firman dari Bapeda Provinsi Jawa Barat untuk menyampaikan arahannya. Terima kasih. Terima kasih Hatunun Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ali, punten Waalaikumsalam Kang Ali warahmatullahi sakedapnya. wabarakatuh. Kang Ali karena memang ininya jadwalnya Kang Ali kebetulan ini hanya tindak lanjut kemarin pada saat kita penyusunan RPKD Bu Lia karena kebetulan hari ini sepertinya rekan-rekan dari kecamatan hadir. Kami cuma ingin menekankan saja Bu Lia, Bapak dan Ibu dari kecamatan sebelum ke Kang Ali. Saya cuma 3 menit lah Kang Ali, hanya untuk melengkapi proses penyusunan dokumen RPKD dan tentunya menindaklanjuti rapat kemarin penyusunan RAT dengan Kementerian Dalam Negeri. Bu Lia, kami ingin menekankan terutama kepada para camat untuk berkolaborasi dengan desa tentunya untuk melakukan dukungan terutama program-program terkait dengan penanggulangan kemiskinan karena saya kira penanggulangan kemiskinan itu beririsan sama sekali sangat beririsan dengan eh, percepatan penurunan stunting yang nanti akan pendampingan oleh Kang Ali. Nah, untuk dukungan ini kami mohon terutama untuk kecamatan-kecamatan yang memang jumlah kemiskinannya cukup tinggi di Kabupaten Garut dan baik jumlah keluarga maupun jumlah individu yang ada di posisi desil 1 ini untuk fokus dalam dukungan program penanggulangan kemiskinan. Seperti yang paling tinggi kalau lihat data DTSEN ini kecamatan di Kabupaten Garut itu ada kecamatan Pakenjeng ya Bu Lia, ada Pakenjeng, Cibalong ini juga seperti jumlah eh, data sosial ekonomi yang desil 1 itu paling tinggi ada di Pakenjeng. Nah, kalau yang terendah itu ada di Kecamatan Karangtengah. Nah, ini beberapa hal untuk dukungan untuk melengkapi nanti penyusunan rencana aksi tahunan penanggulangan kemiskinan. Ini mudah-mudahan pada saat kita penyusunan program terkait dengan percepatan penurunan kemiskinan, program penanggulangan kemiskinan tersebut juga sudah bisa diintervensi oleh rekan-rekan dari kecamatan, terutama berkolaborasi dengan pemanfaatan dana-dana desa yang ada yang tersebar di seluruh desa. Nanti secara teknis mungkin nanti Pak Kabid, Bu Lia, karena saya juga ada kegiatan lain, cuman kesempatan ini kami minta dukungan dari rekan-rekan, terutama Pak Kabid, karena memang Kabupaten Garut ini posisi kemiskinan di Jawa Barat ini ada di posisi kalau tidak salah di 16. Jadi hal-hal yang memang perlu eh, intervensi dalam dukungan program itu yang paling utama ini terkait dengan reformasi targeting yang berbasis DTSEN ya Bu Lia. Ini karena memang kita mulai tahun 2025 dan sekarang 2026 ini data yang digunakan itu wajib menggunakan data desa. Nah, ini juga strategi desa untuk fokus kemiskinan juga ini menjadi salah satu rekomendasi yang kami sampaikan ke Garut untuk mendapatkan dukungan dari rekan-rekan perangkat daerah maupun kewilayahan kecamatan yang ada di Kabupaten Garut. Jadi beberapa hal yang memang untuk melengkapi dokumen karena dokumen RPKD Kabupaten Garut ini sepertinya belum belum selesai dan juga RAT-nya juga belum ada laporan dari Kabupaten Garut sehingga pada saat Garut menyusun rancangan akhir RPKD dan rencana aksi tahunan kemiskinan ini dukungan program ini sudah terinput dalam rencana kegiatan
tahun 2027. Jadi itu mungkin Bu Lia, ini kesempatan ingin kami sampaikan karena waktunya memang bukan waktu kami. Ini menindaklanjuti kemarin ya Bu Lia ya. Tindak Siap. lanjut karena kemarin kelihatannya tidak lengkap kecamatan. Nanti mungkin lain waktu kita fokuskan dalam apa program-program penanganan kemiskinan. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Jadi mungkin untuk sesi ini tidak ada tanya jawab dengan saya ya. Mungkin nanti bisa dibantu oleh Pak Ali lah nanti untuk apa-apa yang memang perlu ditindaklanjuti terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Jadi itu mungkin Bu Lia Ya sedikit Pak, yang bisa kami atur sampaikan. Hatur nuhun Kang Ali, mangga dilanjut Kang Alinya. Kami Abdi Pak. nyontang waktu nasa gede. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Firman, hatur nuhun. Sakantanan izin live pada Siap, siap, kegiatan lain siap, kuliah. siap. Kang Mangga, Ali hatur hatur Siap nuhun, Pak. Pak, hatur Siap Pak. nuhun, hatur nuhun apasna. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kita menginjak pada acara inti yaitu sosialisasi pengolahan pengisian web monitoring aksi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan pada aplikasi Bangda Kemendagri tahun 2026. Kepada narasumber Bapak Ali, waktu dan tempat kami persilakan. Siap. Hatur nuhun Bu Lia selaku moderator. Izin Bu, suara dan gambar saya terlihat dan terdengar jelas nggak sebelum dilanjut? Atau agak Jelas, noise? Pak. Jelas, jelas, Pak. Jelas. Oke, siap. Hatur nuhun. Pertama mungkin hatur nuhun yang terhormat Pak Firman tadi ya yang sempat juga menyampaikan dan mengingatkan kita kembali terkait penanggulangan kemiskinan ekstrim. Yang terhormat Pak Kabid, Pak Ihsan, Kabid PPM Bapeda Garut ya, yang sudah menyempatkan hadir Pak dan menyelenggarakan acara ini gitu ya Pak ya. Hatur nuhun sebagai upaya akselerasi kita dalam pelaksanaan aksi konvergensi stunting. Yang terhormat juga perwakilan dari seluruh perangkat daerah tingkat Kabupaten Garut dan tentunya Bapak Ibu semua dari seluruh kecamatan ya, mulai dari Puskesmas, KB dan juga dari unsur kecamatan yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Izin Bapak Ibu, mungkin sebelum ini saya coba share materi terlebih dahulu. Izin Bu, apa terlihat? Lihat Pak. Lihat ya. Oke. Hmm. Oke, izin saya ini dulu. Ini punten saya lagi ini Bu, lagi WFH jadi kalau ada background Ya Pak, hari Kamis ya Pak ya kalau di Bapeda Provinsi. Kalau di kami hari Jumat besok Pak WFH-nya tapi sudah libur. Tanggal merah kalau besok. Nah, ya betul. Kalau Garut ada WFH nggak nih, Bu? Ada tapi hari Oh, ada Jumat yang. Pak. Oh, hari Jumat. Ya. Oke, sesuai dengan peraturan pemerintah, Bu ya. Pak, Siap izin. Terlihat, Bu ya. lihat Pak. Mangga Bapak Ibu, jadi mungkin kalau biasanya saya dibuka dengan pantun, karena kalau virtual teh pantunnya teh kurang meriah, Bu ya. Kayak tepuk tangan, jadi teh semangat pantunnya teh. Izin, saya langsung sampaikan materi saja ya Bapak Ibu, karena mengingat waktu juga. Jadi mungkin sebagai pendahuluan ya Bapak Ibu, pertama memang status gizi kita di Provinsi Jawa Barat di tahun 2024 ini memang banyak mengalami penurunan ya. Penurunan mulai dari stunting kita yang turun 5,8%, dari sebelumnya 21,7 menjadi 15,9 ya. Dan ini juga menjadi penurunan tertinggi di Indonesia. Dan kita alhamdulillah juga mendapatkan penghargaan langsung dari Bapak Wakil Presiden sebagai provinsi dengan penurunan angka prevalensi terbaik di Indonesia ya. Dan ini juga tentunya hasil kerja keras kita semua dan kontribusi juga dari Kabupaten Garut sebagai penopangnya dari angka dari prevalensi di Provinsi Jawa Barat. Untuk angka wasting kita juga menurun ya, 2%, underweight kita juga turun dan juga overweight kita juga menurun gitu ya. Nah, selanjutnya
Nah, untuk khususnya untuk angka stunting sendiri ya, mulai dari 2018 sampai dengan tahun 2024 kita sudah banyak mengalami progres yang cukup baik gitu ya. Bahkan di 2024 kita menjadi provinsi dengan angka penurunan prevalensi stunting tertinggi. Dan untuk Kabupaten Garut sendiri itu saat ini kan berada di posisi 14,1% ya. Hanya kurang 0,1% yang ditargetkan oleh Perpres 72 tahun 2021 di angka 14%. Dan tentunya angka keberhasilan Garut ini juga sangat-sangat berkontribusi ya pada angka penurunan dan pencapaian di tingkat provinsi. Nah, di tingkat provinsi sendiri, ini prevalensi stunting itu menjadi salah satu IUP tingkat provinsi, dan untuk tahun 2025 ini memang target kita itu ada di 15,14%, namun karena memang di 2025 tidak adanya survei, maka kita menggunakan angka capaian di tahun 2024. Dan di tahun berikutnya itu di 2026 kita ada target di 14,39 dan di 2027 itu di angka 13% ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini sedikit gambaran tentang capaian intervensi ya spesifik dan masalah gizi sebelum kelahiran ya di kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Dan kalau untuk Garut kita lihat di sini memang capaiannya sudah cukup baik ya. Hanya apa namanya, ibu hamil cake ya, ibu hamil cake dan juga resiko cake yang jumlahnya masih cukup tinggi ya, di atas target itu di angka 11,4%, ditargetkan itu memang di bawah 10%. Dan juga itu cakupan untuk ibu hamil cake yang mendapatkan makanan tambahan, nah ini juga masih di bawah target, tapi sebetulnya kalau ini kita sudah dapat mengidentifikasi ya, karena ini memang terkendala dengan anggaran PMT sendiri yang bersumber utamanya itu dari BOK. Nah, selanjutnya untuk intervensi spesifik ya setelah kelahiran, kalau kita lihat ini di Garut juga sudah cukup baik ya, sudah cukup baik semuanya kecuali tadi lagi-lagi itu memang masalahnya itu ada di makanan tambahan ya, makanan tambahan baik untuk BB yang tidak naik, BB kurang ya, itu juga masih terkendala dalam pendanaan untuk pembelian makanan tambahan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu terkait masalah gizi. Nah, terkait masalah gizi ini, jika kita lihat ya di Garut sendiri itu angka balita stunting kita di Desember itu kalau di Sigizi ya, di Sigizi itu ada di angka 11,1% dengan jumlah balita itu sampai dengan 20.000. Nah, akan tetapi Bapak Ibu, kita tidak boleh berfokus hanya pada balita stuntingnya saja ya. Karena kalau kita lihat ini di balita yang tidak naiknya sendiri itu jumlahnya cukup masif ya. Ada di 52.000 dan sekali lagi Bapak Ibu kita ingatkan bahwasannya jika selama ini kita mengenal istilah percepatan penurunan stunting, maka ke depan kan kita memang kembali kasananya itu adalah pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Nah, sebagai evaluasi memang di tahun-tahun sebelumnya kenapa banyak intervensi kita itu yang kurang efektif, kita tuh pemerintah daerah banyak yang mengintervensi kepada balita yang sudah stunting. Padahal kita semua tahu bahwasannya recovery rate dari balita yang sudah stunting itu di bawah 20%. Jadi artinya ya irreversible gitu ya, sangat sulit untuk disembuhkan. Nah, maka dari itu kita harus mulai berfokus Bapak Ibu ya, berfokus pada mulai dari saat balita itu dia tidak mengalami kenaikan berat badan. Jadi disinilah peran-peran kader itu mulai krusial gitu ya, saat ada balita yang kemudian ke posyandu saat melakukan penimbangan dan pengukuran ternyata berat badannya sama ya dengan bulan lalu. Nah, disinilah sebenarnya fungsi dari kader-kader itu sudah harus menanyakan kepada orang tua atau pengasuh dari balita tersebut ada apa yang terjadi dengan balita ini gitu ya. Apakah di bulan itu dia mengalami diare, apakah di bulan itu kemudian nafsu makannya berkurang ya, atau mungkin pola makannya berubah karena mulai kenal micin gitu ya, atau mulai kenal ciki-cikian sehingga dia tidak lagi mau mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat gitu ya. Dan disinilah sebetulnya mulai kita menjaga karena kalau dia saat berada di posisi ini maka kita masih peluang kita untuk membuat dia itu gizinya membaik masih sangat cukup tinggi ya ketimbang kita memberikan intervensi yang besar-besaran di saat dia kondisinya sudah stunting. Nah, itu kondisinya adalah kondisi yang irreversible. Nah, selanjutnya Bapak Ibu
Ini beberapa ya dukungan ya yang dapat kita lakukan untuk pencegahan dan percepatan penurunan stunting, dan sebetulnya ini juga apa yang sudah kita lakukan, hanya saja cakupan-cakupannya yang perlu kita tingkatkan di berbagai aspek. Nah, Bapak Ibu, nah ini juga capaian di tahun 2026 ya. Per bulan Maret kalau kita lihat memang Garut sudah cukup baik, beberapa angka prestasinya, beberapa capaian indikator cakupan layanannya sudah hijau ya. Hanya menyisakan tadi ya makanan tambahan, dan ini juga mungkin banyak terkendala di pencairan BOK-nya. Nah, Bapak Ibu, di tahun 2026 ini dan juga khususnya untuk Bapak Ibu di perangkat daerah tingkat kabupaten dan juga kecamatan. Nah, di tahun 2026 ini kita akan menyelenggarakan, atau pemerintah pusat akan menyelenggarakan SSGI ya, di mana 2025 itu tidak dilaksanakan. Di 2026 ini SSGI itu akan kembali dilaksanakan dan direncanakan itu dilaksanakan di bulan Agustus. Nah, Bapak Ibu, di sini kami menghimbau Bapak Ibu semuanya untuk melakukan pengawalan, yang pengawalan dalam pelaksanaan survei ini. Bukan berarti dalam tanda kutip negatif ya melakukan pengawalan, tapi untuk memastikan bahwasannya upaya dan kerja keras kita yang sudah kita lakukan selama ini betul-betul didata dengan baik. Ya, apalagi untuk wilayah Garut ya, yang wilayah yang cukup luas dan juga banyak sekali rintangan gitu ya, sehingga kita harus memastikan pelaksana-pelaksana survei itu semuanya melakukan pendataan itu dengan baik dan benar dengan sesuai yang telah ditentukan. Sebentar, ini layarnya ada yang coret-coret gitu. Sebentar, sebentar. Oke. Nah, Bapak Ibu, terkait aksi komprehensi, ini kembali lagi mungkin kita mengingatkan ya Bapak Ibu, saat ini memang kita tengah menunggu ya, menunggu adanya Perpres 72 tahun 2021 pengganti sebagai dasar kebijakan utama kita ya. Saat ini memang Perpres pengganti ini memang tengah dilakukan pembahasan ya di tingkat pusat, dan juga sebagai dasar hukum ya, untuk sementara ini memang kita didasarkan pada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri ya di tahun 2025, kemudian dikuatkan kembali di surat Kementerian Dalam Negeri di tahun 2026 tentang percepatan pelaksanaan aksi konvergensi, dan ini menjadi dasar utama kita menyelenggarakan kegiatan hari ini, dan juga mungkin akselerasi kita sebagai melakukan intervensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Nah, sedikit flashback Bapak Ibu di tahun 2025 dan arah kita nanti ke 2026. Di tahun 2025 itu memang kita masih dalam tahapan fondasi ya Bu Bapak Ibu ya. Fondasi dan penataan fondasi, di mana memang di tahun 2025 kita baru mengenalkan apa itu aplikasi aksi konvergensi gitu ya. Dan terutama ini rekan teman-teman di tingkat kecamatan memang mungkin selama ini belum familiar ya, belum familiar dengan apa itu aksi konvergensi. Nah, sehingga di 2025 kemarin kita memang masih dalam tahapan untuk melakukan konsolidasi dan penataan fondasi gitu ya. Untuk teman-teman, khususnya untuk teman-teman kecamatan. Di 2026 ini kita berharap sebetulnya sudah ada peningkatan kualitas ya. Jadi penguatan implementasi dan penajaman dari setiap aksi. Jadi kalau di tahun 2025 kemarin kita hanya mungkin dalam tanda kutip gugur kewajiban gitu Bu ya, dalam melakukan pengisian-pengisian ini. Nah, di 2026 ini kita berharap memang apa yang diamanatkan dalam pelaksanaan aksi konvergensi itu dapat kita maknai untuk memberikan intervensi yang lebih tepat sasaran dan juga perencanaan-perencanaan berbasis data, sehingga nanti akan langsung berdampak pada sasaran-sasaran yang ada di masyarakat. Nah, di tahun 2027 ini memang kita akan melakukan integrasi lintas sektor ya dan penguatan dampak, sehingga nanti di 2028 kita dapat melakukan penguatan keberlanjutan dan penilaian hasil apa yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, Bapak Ibu, sedikit tantangan dalam pelaksanaan aksi konvergensi ini. Pertama, itu adalah perencanaan dan penganggaran yang belum sepenuhnya terintegrasi ya. Jadi masih bersifat sektoral. Kalau kita lihat memang belum ada yang sinkronisasi gitu ya.
Jadi masing-masing masih berdasarkan tupoksinya, belum adanya sinkronisasi program dan kegiatan, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, dan juga provinsi, sehingga sifatnya masih bisnis as usual seperti biasanya. Nah, terus yang kedua itu adalah pemahaman terhadap esensi aksi konvergensi ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, aksi konvergensi ini masih dimaknai sebagai melengkapi data saja gitu ya. Yang penting terisi saja, namun belum dimaknai sebagai dasar dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan juga intervensi yang tepat sasaran. Nah, koordinasi ini di tingkat kecamatan, kabupaten, dan juga provinsi ini masih perlu kita tingkatkan. Intervensi layanan juga perlu kita fokuskan lagi pada indikator-indikator yang masih menjadi PR kita bersama. Komitmen juga perlu kita kuatkan lagi ya, karena memang kalau kita lihat saat ini memang stunting mungkin tidak lagi menjadi fokus utama gitu ya. Banyak kan yang sudah berfokusnya ke MBG-nya saja, walaupun sekarang MBG juga menyasar sasaran 3B ya, dan di mana itu juga menjadi salah satu potensi kita untuk menangani kekurangan dana untuk TMT dan lainnya, sehingga itu dapat lebih intervensinya lebih tepat sasaran. Dan yang terakhir ini peran kecamatan ya, yang belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai simpul koordinasi strategis yang dekat dengan masyarakat. Nah, Bapak Ibu, ini sedikit kami ulangi kembali ya transformasi aksi konvergensi ya. Jika sebelumnya memang kita mengenal istilah 8 aksi konvergensi, nah mulai tahun kemarin kita sudah kembali ke aksi konvergensi, transformasi ke aksi konvergensi dengan 4 aksi utama dan 2 aksi pendukung. Nah, kalau sebelumnya juga 8 aksi konvergensi itu dilaksanakan di tingkat kabupaten, maka di tahun 2025 kemarin kita melaksanakan aksi itu dimulai di tingkat kecamatan. Tapi bukan hanya kecamatan, Bapak Ibu ya, tapi seluruh tingkatan sampai dengan level provinsi itu melaksanakan aksi konvergensi. Nah, kalau kita lihat di siklus ini, kita lihat Bapak Ibu, semua jajaran gitu, mulai dari kecamatan, kabupaten, kota, hingga kami provinsi, itu melaksanakan aksi yang sama ya Bapak Ibu ya. Mulai dari analisis situasi, pramusnahan, penguatan perencanaan dan pelaksanaan hingga sampai hasil monep, semua tingkat pemerintahan itu melaksanakan tahapannya masing-masing. Dan semuanya terhubung ya, jadi Bapak Ibu ya. Jadi data yang Bapak Ibu input punten host mungkin ada yang mute. Nah, Bapak Ibu ya, jadi semua tahapan ini memang kita lakukan di setiap tahapan pemerintah, baik itu kecamatan, kabupaten, dan provinsi, sesuai dengan timeline yang masing-masing. Jadi kalau kita lihat memang di semester 1 ini kita fokusnya itu adalah pada analisis situasi, penguatan perencanaan ya, dan juga penguatan pelaksanaan. Nah, baru nanti saat mulai bulan Juli kita mulai kembali di penguatan perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan terakhir nanti kita melakukan penilaian hasil monep tentang keberhasilan apa yang sudah kita lakukan selama 1 tahun. Nah, Bapak Ibu, ini siklus approval yang mulai dari analisis situasi, mungkin Bapak Ibu juga di sini sudah tidak asing ya. Kalau untuk data sasaran itu ada 3 user, data pendukung ada 2 user, dan data capaian layanan itu ada 3 user, kemudian ada user verifikator juga, ada approval itu di camat gitu ya. Kemudian nanti saat sudah di-approve baru kita bisa menginjak ke data semester 1 dan semester 2. Ini juga sama ya Bapak Ibu ya, kurang lebih terkait tagging anggaran. Nah, untuk progres sendiri Bapak Ibu di tingkat nasional ya Bapak Ibu, di Provinsi Jawa Barat itu progresnya sudah sampai 99% ya di tahun 2025 kemarin, di mana itu masuk dengan kategori baik. Nah, sedangkan untuk di tahun 2026 progres kita itu ada di 53,55% ya, dan masuk dalam kategori sedang. Nah, bagaimana dengan kabupaten? Nah, untuk Kabupaten Garut sendiri secara khusus ya, itu di tahun 2025 kemarin, itu progresnya sudah 100% ya. Tepuk tangan ya mungkin Bapak Ibu atas capaian dari Kabupaten Garut semuanya. Tepuk tangannya virtual aja ya. Tepuk tangan virtual ya. Lewat React ya, Alhamdulillah. Jadi progresnya untuk Kabupaten Garut sudah 100%. Dan di tahun 2026 ini progres untuk Kabupaten Garut itu ada di angka 39%. Nah, adapun detailnya ya Bapak Ibu ya,
untuk progres 2026 ini untuk di Kabupaten Garut itu untuk data sasarannya yaitu sudah terisi sebagian, kemudian data dukungnya juga sudah terisi, capaian lainnya juga sudah terisi sebagian. Nah, untuk data stunting ya, demografi balita ini yang diinput oleh tingkat kabupaten, ini juga sudah dimasukkan. Nah, target RPJMD-nya, nah ini juga sudah diinput sebelumnya, ada 32, sudah terisi semua. Nah, untuk RKPD-nya, ini RKPD masih tersisa ya, kuliah ya. Masih ada 7 indikator yang belum diisi ya. Saya ingatkan lagi, kalau memang misalkan datanya tidak ada, itu jangan dibiarkan kosong, tapi diisi dengan angka 0 ya. Dan untuk regulasinya itu bisa di strip saja, sehingga dia terrekodnya sudah terisi gitu ya di sistem. Nah, untuk identifikasi kendala, nah ini juga kami ingatkan kembali, untuk identifikasi kendala di tingkat kabupaten, ini semuanya harus terisi ya, untuk 31 indikator, dan di sini untuk Garut ini baru terisi 3. Nah, untuk Pramus Rembangnya sendiri ini belum menginput ya, belum menginput, jadi nanti tolong dilengkapi lagi ya untuk tingkat kabupaten, kemudian untuk tagging berjalan dan juga rencananya sudah ada yang masuk. Nah, dan ini juga untuk data sasaran semester 1 ya. Ini sudah ada data yang masuk, tapi ini sebenarnya kan yang diinput oleh tingkat kecamatan. Nah, sebetulnya ini harusnya belum ada ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk data semester 1 itu nanti kita isinya di bulan Juli. Ya, jadi memang untuk tahapan ini data semester 1 itu harusnya belum terisi ya, karena kita baru melaksanakan kegiatan itu sampai dengan bulan April. Dan untuk data sasaran, data dukung dan cakupan layanan ini nanti harusnya diisi di bulan Juli gitu ya. Benten kan? Untuk tingkat kecamatan sendiri ya Bapak Ibu ya. Oh iya benten. Oke. Nah, untuk tingkat kecamatan sendiri, nah itu di tahun 2025 itu sebagian besar sudah baik ya. Dan bahkan ada satu kecamatan yang sudah progresnya 100%. Tapi mohon maaf ini kalau untuk bar ya ini mungkin nggak masuk semua ya. Jadi di sistem itu memang tidak terrecord semua karena cukup banyak ya, cukup banyak. Namun secara ini sudah cukup baik di tahun 2025 dan untuk di 2026 ini beberapa sudah berprogres, tapi ada juga kecamatan yang masih 0%. Jadi belum ada progres sama sekali ya. Dan ini sudah ada kecamatan yang progresnya 76%. Ini harusnya juga perlu kita lihat lagi nanti apa sebetulnya yang perlu kita koreksi dari progresnya. Walaupun progresnya sudah baik ya, sudah 76%, tapi nanti kita lihat lebih detail lagi. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi ya Bapak Ibu ya, di sini sebenarnya terlihat. Nah, di sini sebagian besar sebetulnya kecamatan ini sudah progresnya sudah ada yang 18,75%. Nah, sebetulnya Bapak Ibu untuk kecamatan yang progresnya masih 0% ya. Ini ada Mekar Mukti, Pamulihan, kemudian Singajaya, dan yang lainnya yang progresnya itu masih 0%. Nah, sebetulnya Bapak Ibu tinggal masuk saja ke sistem ya, masuk saja ke web, kemudian dipilih yang paling atas itu kan ada periode 2025, nanti kita praktekkan ya. Ada periode 2025, tinggal kita klik saja 2026. Nah, kita klik 2026, maka data untuk semester 1, data untuk ANSID itu akan langsung otomatis terisi dan akan langsung mengambil dari data semester 2 yang kita input di tahun sebelumnya ya. Jadi Bapak Ibu ini untuk perhatian ya untuk kecamatan-kecamatan yang masih 0%, ini tinggal masuk saja ke sistem kemudian diklik periode yang 2026. Nah, ini langsung nanti otomatis untuk data sasaran, data dukung, dan data capaian layanannya itu akan langsung terisi berdasarkan data semester 2 yang kita input di tahun 2025 kemarin. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini kita lihat nih identifikasi kendala. Ini yang baru mengisi itu baru Karangtengah ya, ada 30 identifikasi kendala, ini tinggal satu lagi yang belum. Kemudian Kersamana ya, ini baru 3 dan juga Salawi ya, Salawi ini juga baru mengisi 5. Nah, kalau kita lihat ini memang untuk Selawi ya, Selawi ini progresnya sudah tinggi ya, ada di 62%. Tapi kalau kita lihat ini sebetulnya yang menjadi penyumbang tadi ya. Kalau kita lihat ini data
dan juga Limbangan ya. Dan juga Limbangan ini data sasaran semester 1, kemudian data dukung dan semester 2-nya ini sudah terisi ya. Sudah terisi padahal semester 1-nya belum selesai nih. Tapi datanya sudah terisi duluan. Ini mungkin nanti perlu di-unverif ya Bu Lia oleh tingkat kabupaten, dan nanti ini untuk pengisian semester 1 dan semester 2 itu sesuai dengan timeline-nya masing-masing. Nah, dan kalau kita lihat di sini banyak juga sebagian besar kecamatan itu belum mengupload pelaksanaan Pramusrembang ya. Jadi Bapak Ibu untuk yang sekarang itu seperti tahun kemarin cukup diisikan saja siapa pemimpinnya, siapa yang unsur yang hadir dan juga pelaksanaannya, tanggal pelaksanaannya. Karena saya rasa semua kecamatan harusnya sudah melaksanakan musrembang ya di tingkat kecamatan. Jika tidak ada misalkan pelaksanaan khusus, ya Bapak Ibu dapat mengisikan dengan waktu pelaksanaan musrembang di tingkat kecamatan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini strateginya ya, strategi bagaimana kita melakukan percepatan penyelenggaraan aksi konvergensi ini. Jadi pertama kita harus merasa bahwasanya pelaksanaan aksi konvergensi ini merupakan tanggung jawab bersama. Jadi bukan tanggung jawab Bapeda, bukan tanggung jawab Dinkes, bukan tanggung jawab KB, bukan tanggung jawab kecamatan, puskesmas dan PLKB saja, tapi ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Nah, terus yang selanjutnya kita diharapkan dapat melakukan monitoring secara real time ya di tahun 2026, dan ini sebetulnya sudah difasilitasi ya untuk tingkat kabupaten. Kalau di tahun sebelumnya mungkin kesulitan ya untuk melakukan monitoring dalam inputan kecamatan, tapi saat ini sudah disediakan menunya ya, tinggal mengakses dashboard Bapak Ibu ya di tingkat kabupaten itu sudah dapat melihat sekarang ya, tinggal mengklik barnya saja. Nanti kita coba praktekkan juga, kita sudah dapat melihat gitu ya, bagaimana progres-progres kecamatan. Jadi tidak perlu lagi merekap secara manual ataupun tidak perlu lagi menunggu hasil rekapan dari tingkat provinsi. Nah, Bapak Ibu, ini terkait analisis situasi, ini mungkin sedikit singkat saja. Ini Bapak Ibu, apa yang sebetulnya kita lakukan gitu ya, dalam analisis situasi. Nah, pertama yang kita lakukan dalam analisis situasi itu, karena analisis situasi ini kan sebetulnya adalah dasar ya, atau adalah fondasi yang paling penting dalam pelaksanaan aksi konvergensi ini. Nah, di mana kita melihat sebetulnya besaran dan sebaran masalah yang ada di wilayah masing-masing tentang berapa jumlah balitanya, berapa jumlah ibu hamil, berapa jumlah remaja putri, dan masalah-masalah yang terkait indikator dari masing-masing gitu ya. Kemudian kita menemukan nih faktor penyebabnya seperti apa. Apakah jangan-jangan tadi ya banyak ibu hamil kek yang tidak mendapatkan makanan tambahan. Oh ternyata memang alokasinya kurang. Alokasinya hanya bergantung pada BOK, tidak ada pendanaan lain. Ataupun misalkan dari sisi lain, misalkan dari sisi balita, oh ternyata memang ada dari segi budaya atau pola asuh, atau mungkin pergeseran budaya Gen Z mungkin yang tidak ibu-ibu sekarang kan, kalau ibu-ibu muda itu kan rata-rata sudah zilenial ataupun Gen Z gitu ya. Jadi mungkin ada perubahan-perubahan perspektif. Nah itu juga menjadi indikasi kendala. Kemudian kita melihat bagaimana indikator-indikator yang sudah ada, apakah sudah tercapai, apakah belum tercapai, apakah memang perlu dorongan mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan kecamatan hingga provinsi. Nah, itu bagaimana kita kemudian melihat indikator-indikator ini apakah sudah sesuai dengan yang kita rencanakan. Kemudian kita melakukan identifikasi apakah kebijakan kita sudah didukung oleh regulasi, apakah sudah didukung oleh pendanaan, dan selanjutnya kita merumuskan permasalahan-permasalahan tersebut sebagai usulan yang akan kita bawa nanti ke tahap berikutnya ya. Jadi intinya kita memetakan masalah, kemudian kita mencari tahu apa penyebabnya, kemudian bersama-sama merumuskan bagaimana permasalahan tersebut bisa terjadi, sehingga itu yang kita nanti input di identifikasi kendala sebagai sebuah usulan yang kita bawa ke Pramusrembang. Kita bahas secara bersama-sama multi stakeholder, kemudian kita tentukan bagaimana intervensi, program, dan kegiatan yang akan kita lakukan, baik di tahun rencana dan juga di tahun berjalan. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini kembali lagi kami ingatkan ya untuk data-data yang perlu disiapkan. Nah, ini juga mungkin sudah sesuai dengan di tahun sebelumnya ya,
sudah cukup familiar data sasaran apa saja, data dukungnya apa saja, dan data cakupan lain apa saja yang perlu Bapak Ibu siapkan. Nah, Bapak Ibu, kenapa kemudian analisis situasi tadi ya kita perlu tekankan? Karena pertama, analisis situasi itu menggambarkan kondisi real permasalahan yang ada di wilayahnya masing-masing, mulai dari di setiap desa. Kita bisa melihat bagaimana di wilayah tersebut kemungkinan masalahnya itu mungkin tidak akan sama dengan wilayah lain. Sehingga itu memberikan kondisi yang betul-betul real dan menjadi dasar kita untuk memberikan intervensi yang lebih tepat sasaran. Kemudian kita juga dapat melihat mengidentifikasi kesenjangan layanan. Mungkin di sini cakupan layanan untuk ibu hamilnya sudah baik, tapi untuk balitanya masih kurang. Sehingga yang perlu kita fokuskan ke depan adalah intervensi kepada balitanya. Selaginya kita juga tetap mempertahankan kualitas layanan kepada ibu hamilnya, misalkan seperti itu. Kemudian ini menjadi penguat koordinasi lintas sektor. Karena seperti kita tahu, permasalahan yang ada di masyarakat itu memang tidak hanya ditangani oleh satu sektor saja gitu ya, tapi juga berbagai sektor, dan analisis situasi ini menjadi dasar kita bersama untuk melakukan tadi ya, melakukan pemetaan, melakukan identifikasi, kemudian menentukan rancangan program apa yang kita lakukan ke depannya hingga lebih intervensi yang kita berikan itu lebih tepat sasaran. Dan yang selanjutnya itu adalah integrasi terkait perencanaan penganggaran, di mana identifikasi kendala yang kita tadi sudah lakukan, kita bawa ke Pramusrenbang untuk kita bahas bersama-sama terkait pelaksanaan perencanaan dan penganggaran. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini sedikit tahapan ya, mulai dari ANSIT, intervensi, verifikasi, approval, dan pendampingan. Nah ini sebetulnya sudah Bapak Ibu semuanya laksanakan. Saya rasa ini mungkin bisa baca saja nanti ya. Kita coba mungkin banyak praktek saja di hari ini dan banyak tanya jawab. Karena yang lebih penting saya rasa memang bagaimana kita memaknai pelaksanaan hasil konvergensi ini. Nah, ini sedikit evaluasi ya Bapak Ibu. Ini memang kalau di tahun kemarin itu memang masih banyak kabupaten kota, provinsi, dan juga kecamatan itu yang ikutnya lebih dari 100% gitu ya. Karena memang di sebelumnya memang dimungkinkan untuk melebihi input dari 100%. Contoh misal untuk indikator KRPL gitu ya, atau jumlah desa yang memanfaatkan pekarangan untuk ketahanan pangan. Nah itu kan sebetulnya indikatornya adalah desa gitu ya, indikatornya adalah desa, tapi ada juga yang mengisikan jumlah poktannya, jumlah PKWT-nya, sehingga isiannya itu lebih dari 100%. Nah, terus bagi juga wilayah yang belum mengupload dokumen ya PJMD yang memuat target prevalensi stuntingnya, terus identifikasi kendalanya tadi belum sesuai dengan indikator yang belum memenuhi target, kemudian konfirmasi anggaran koefisiennya masih belum ya sesuai dengan rencana, kemudian juga penilaian kinerja itu masih tahun sebelumnya kita belum memperhitungkan ketepatan waktu, sehingga tahun 2026 ini memang kita nanti akan mulai memperhitungkan nih ketepatan waktu itu menjadi komponen penilaian dalam pelaksanaan aksi konvergensi. Segitu saja mungkin Bapak Ibu sedikit refresh terkait materi pelaksanaan aksi konvergensi yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin sedikit saya share screen juga ya, Bu Lia izin sebagai contoh gitu ya. Nah, ini tadi untuk kecamatan-kecamatan yang masih 0% tadi ya. Ini saya izin sedikit share screen. Nah, ini saya coba masuk dari pemulihan ya. Kalau kita lihat tadi pemulihan itu memang progresnya masih 0% ya. Masih 0%. Sebetulnya Bapak Ibu kalau kita lihat di sini ya, tinggal Bapak Ibu diklik saja periode di sini. Periode tahun 2026 ya. Bapak Ibu tinggal klik di sini dari akun manapun ya, dari akun manapun, sehingga nanti data analisis situasi Bapak Ibu itu semuanya akan langsung terisi ya. Jadi kalau untuk pemulihan ini kalau sebelumnya progresnya 0%, maka di sini minimal progresnya akan ada di 18,7% tadi ya. Karena tadi analisis situasinya baik data sasaran, data
pendukung dan juga cakupan layanannya otomatis terambil dari data semester 2 tahun sebelumnya. Nah, jadi Bapak Ibu, tadi contoh pemulihan ya, sini saya usulkan, ini datanya sudah terisi, tinggal mengidentifikasi identifikasi kendala saja. Nah, kalau kita lihat di sini memang sudah ini Ibu ya, sudah ada nih target-targetnya. Berapa nih kalau misalnya untuk jumlah, ini terlihat nggak Bapak Ibu, atau terlalu kecil? Lihat ya. Nah, misalkan ini untuk indikator, untuk jumlah bumil cake yang mendapatkan tambahan asupan gizi, nah ini capaiannya sudah 100%, ya, dari target 84% yang ditargetkan oleh kabupaten. Nah, untuk indikator yang capaiannya memang mungkin masih nol, nah ini memang kendalanya tuh hanya dua kan. Tadi kita lihat di tingkat kabupaten tadi kan memang hanya beberapa yang menyisakan 7 indikator saja yang belum diisinya. Jadi untuk tingkat kabupaten, nah target ini sebetulnya menyesuaikan dengan target RKPD yang Bapak Ibu input di tingkat kabupaten. Jika ini angkanya masih nol, nah berarti angka target di RKPD-nya itu memang nol atau belum terisi gitu ya. Jadi Bapak Ibu di tingkat kecamatan juga memerlukan dukungan dari kabupaten untuk menginput target RKPD agar mereka dapat menilai gitu ya atau dapat mengidentifikasi apakah cakupan layanannya di wilayah masing-masing di tingkat kecamatan itu sudah mencapai target yang ditetapkan atau belum oleh kabupaten. Nah, jadi Bapak Ibu seperti itu ya kurang lebih ya. Jadi untuk tadi kecamatan-kecamatan yang masih nol, tinggal diklik saja periodenya 2026 dan dari data yang sudah Bapak Ibu input, itu tinggal menginput saja identifikasi kendalanya. Nah, setelah nanti menginput identifikasi kendala, maka dilanjutkan ke tahapan berikutnya ya. Di Pramusrenbang. Nah, di Pramusrenbang sendiri itu sebenarnya tidak cukup tidak rumit ya. Bapak Ibu tinggal mengisi saja ini mulai dari tanggal pelaksanaannya kapan, kalau memang tidak ada pramusrenbang khusus atau rapor khusus untuk stunting, ya itu bisa diisikan di pelaksanaan tanggal musrenbang di kapan, kemudian tempatnya di mana, kemudian jumlah pesertanya siapa, pimpinan rapatnya siapa, kemudian nama camatnya siapa, tinggal disimpan. Dan kemudian nanti kalau Bapak Ibu sudah mengisi identifikasi kendala, maka daftar usulan di sini akan muncul ya Bapak Ibu. Nah, dari daftar usulan ini nanti Bapak Ibu pilih minimal satu sebagai usulan prioritas di tingkat kecamatan. Kemudian nanti untuk berita acara juga tinggal dilengkapi. Oh, ini karena belum ada datanya ya. Karena belum ada datanya jadi di error. Nah, jadi nanti tinggal untuk berita acara nanti akan menyesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu isi. Nah, selanjutnya seperti tahun sebelumnya ya Bapak Ibu kita tinggal melakukan penandaan untuk tahun berjalan dan juga tahun rencana hingga nanti pengisian di semester 1 dan semester 2. Sebenarnya secara sistem itu tidak ada yang baru ya Bapak Ibu ya. Tidak ada yang baru tapi diharapkan memang Bapak Ibu dapat melaksanakan aksi konvergensi ini sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ya. Karena tadi untuk di tahun ini memang ketepatan waktu pelaksanaan aksi konvergensi itu mulai diperhitungkan sebagai faktor penilaian aksi konvergensi untuk menentukan Bapak Ibu berkinerja baik atau tidak dalam pelaksanaan aksi konvergensi stunting. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin cukup Bu Lia materi yang saya sampaikan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada kendala nanti boleh kita lakukan diskusi saja secara mendalam ataupun coba langsung praktek pengisian ya. Praktek pengisian dari kecamatan masing-masing agar lebih apa ya lebih bermanfaat gitu ya jadi tidak satu arah gitu. Nah cuman kalau virtual gini kadang kalau nanya tuh suka malu-malu Bu Lia ya jadi kalau nanya-nanya tuh takut direkam gitu ya takut di record di zoomnya jadi suka banyak yang malu-malu tapi ya saya rasa Bapak Ibu hari ini kita santai saja ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada kendala di tingkat kecamatan yang bersifatnya teknis boleh langsung saja mungkin dipraktekkan di sini kita lakukan pengisian bersama dan untuk mengakselerasi pengisian ya persentase pengisian dan untuk kecamatan-kecamatan yang masih nol tadi kami himbau tinggal masuk saja ke sistem tinggal diklik periodenya 2026 maka nanti langsung akan berprogres ya langsung akan presentasi progresnya akan langsung naik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Perlu pantun nggak ini Bu lihat
Nggak perlu ya, karena nggak ada yang tepuk tangan kalau virtual Mas. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Ali atas penjelasannya. Seperti yang tadi Pak Ali sampaikan bahwa memang sebagian besar sudah pada mengisi Pak, sudah pada input, hanya ada beberapa kecamatan yang belum menginput, bukan apa ya, karena itu akan auto terisi ya Pak ya, yang untuk indikator 1 sampai 8, betul. Benar? Yang untuk indikator 1 sampai 8 itu kalau memang sudah dibuka akan langsung terisi ya Pak, karena itu Betul, betul. datanya dari semester 2, apa bukan dari tahun Semester 2. 2025 ya Pak ya. Ya, 2025. Karena kan memang sebenarnya sudah Ya disampaikan juga, betul, Bu ya. dan memang sebagian besar sudah kecamatan sudah Betul. sudah buka, dan ada 2 kecamatan Wanaraja dan apa tadi teh Bu Pak, punten, kecamatan yang sudah sampai 10 indikator itu ada Wanaraja. Terima kasih untuk Wanaraja dan juga Karangtengah. eh Oplos untuk Wanaraja dan Karangtengah yang sudah mengisi sampai 10 Pramus dan Kendala. Dan untuk Selaawi itu memang kenapa sudah bisa mengisi sampai semester 2 ya? Nah, dan perlu dikonfirm juga, Bu ya. Betul, itu sudah kuning. Saya Jangan-jangan tinggal datanya di menunggu. Terawang nih. Betul, itu tinggal menunggu approve-nya kecamatan itu data yang diisi adalah kecamatan. Mohon nanti dikoreksi ya Bapak Ibu dari Selawi, apa hadir di sini? Nanti di approve lagi, unperip mungkin ya Pak ya, yang Selawi itu data semester 2-nya bagaimana sudah bisa terisi. Baik Bapak Ibu, baik dari kecamatan, puskesmas, dan juga dari KB, eh, barangkali ada yang ingin disampaikan, atau mungkin kita bisa mengisi barang-barang bagi kecamatan yang belum menginput sama sekali. Silakan Bapak Ibu, bila mau berkonsultasi langsung, mumpung ada narasumber Pak Ali di sini yang kalau pada saat tenggat waktu deadline-nya sudah habis, begitu susah ya Pak. Untuk diminta ini. Maka Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau apa ada hal yang masih bingung. Sebenarnya ini sama ya Pak ya dengan tahun kemarin, pengisian tahun kemarin. Tapi Ya, sama. kalau Bapak Ibu masih ada yang ingin disampaikan, silakan kami berikan waktu untuk berkonsultasi langsung dengan Pak Ali. Dan juga di sini hadir juga dari Dinas KB Pak, ada TA-nya, ada Pak Denny, juga ada Pak Cepi. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Nah, ada Pak Den. Nah, biasanya suka banyak nanya nih. Betul. Ada Pak Cepi dan juga Pak Denny. Ya kan Bapak Ibu, terutama yang kecamatan yang masih belum input sama sekali, ada di sini, ada Cikelet, ada Cilawu, maaf, ya Cikajang juga Bu Sekmat belum ya? Belum Bu, Abi mah lupa lagi punya juga akunnya. Udah hilang ini dokumennya, minta tolong dikirim Coba lagi. tinggal diklik tahunnya Bu, Oh, itu akan auto langsung terisi. Ya Cibiuk, cuman saya nggak bisa masuk, itunya lupa lagi gitu. oh Tanya udah passwordnya gitu hapus, nih ya. si WA-nya Ah, langsung ke bersih. siap, nanti kami akan kirim lagi di grup linknya. nah, iya. Nah, biasanya memang karena tadi Bu ya yang saya sampaikan memang dianggapnya sebagai kerja tahunan gitu ya, hanya pemenuhan data saja. Jadi ya kerjanya tahunan gitu, password sareng akunnya di save lagi tahunan gitu ya. Jadi ya Bapak Ibu mungkin Ya, sekali kenapa? lagi memang di tahapan di 2026 ini memang kita lebih ingin bagaimana memaknai ya Bapak Ibu yang memaknai ASI konvergensi ini itu sebagai analisis berbasis data ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan lagi bagaimana kita kemudian memanfaatkan eh, data-data yang sudah ada ini sebagai dasar kita mengambil kebijakan gitu ya Bapak Ibu ya. Mengambil kebijakan. Kalau misalkan contoh tadi di Cikajang ya, mana tuh di Cikajang ternyata antara satu desa dan desa lain itu berbeda kondisinya Bu. Nah, kita menggunakan data itu sebagai intervensi kita, sebagai dasar kita melakukan intervensi. Jangan semuanya diratakan gitu ya, disamakan saja intervensi. Tapi bagaimana kita memaknai data-data itu sebagai dasar kita dalam pengambilan kebijakan. Kan kita sering mendengar ya intervensi berbasis data. Nah, ini sebetulnya intervensi berbasis data yang sudah kita sediakan aplikasinya sehingga kita lebih
applicable gitu ya, dapat kita aplikasikan dan juga kita berusaha mensinkronkan ini dengan sistem perencanaan, pelaksanaan dan juga penganggaran yang ada gitu ya, sehingga dapat sinkron mulai dari tahapan awal kita analisis situasi, kemudian pramusrenbang, perencanaan, pelaksanaan hingga sampai nanti di tahapan evaluasi gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi sekali lagi memang tantangannya di kecamatan itu memang salah satunya mungkin SDM ya Bapak Ibu ya, banyak yang terbatas gitu ya, atau petugasnya itu lagi gitu ya. Bahkan ada juga beberapa kasus yang akun camatnya itu diserahin aja ke operatornya gitu ya. Jadi operator teh masuk dulu dari operator, kemudian masuk dari verifikator, nanti camatnya Pak ini udah input, oke ACC aja gitu. Padahal yang kita inginkan sebetulnya kan lebih dari itu ya. Lebih dari itu bagaimana kemudian analisis situasi dan data mulai dari identifikasi kendala sehingga usulan program ini betul-betul dibahas bersama dan memanfaatkan tadi ya kecamatan sebagai hub yang terdekat yang melakukan intervensi pada masyarakat secara langsung. Siapa Ali atau Duhan? Punten sekali lagi untuk Selaawi, apa ada perwakilan yang hadir? Selaawi, Hadir Bu. siap. Bapak yang Selaawi, punten ya nanti di anak verif ya Pak. Itu karena sudah sampai dengan semester 2. Hebat sekali. Itu nanti ya Pak ya. Mangga Bu. Sami Pak Ali. Atau don Pak. Mangga, Ya, keresahan mana ada yang disampaikan? Keresahan mana di sini sudah terlihat, sudah input ya Pak. Tinggal lanjut ke yang pramusrenbang. Kemudian identifikasi, lanjut Pak seperti biasa, seperti tahun kemarin juga sudah pada lancar untuk penginputannya. Barangkali ada kendala yang ini Bapak sampaikan, silakan. Boleh nanya Bu Lia sedikit, takut apa ya? Mungkin saya boleh. agak terlewat dengan penjelasannya. Jadi Bu yang saya Sekmar, punten di rasakan Abi gitu. masa kecil suaranya. Eh, Oh, tarik layar simeo ya. Tarik ya, Billy. Ya. Mak, silakan Bu. Itu di mute Bu. Takutnya saya yang melewatkan penjelasan dari Pak Ali ya. Ya. Tapi memang yang seperti tadi yang disampaikan bahwasannya kan aplikasi ini itu sebagai tools ya, sebagai alat kita untuk bisa menganalisis situasi yang pada akhirnya memang jadi diharapkan jadi adanya sebuah intervensi kebijakan bagaimana untuk bisa menanggulangi atau menurunkan angka stunting di daerah masing-masing gitu ya. Tapi pas saya kemarin ya berdasarkan pengalaman sendiri, ya saya cuman input-input aja gitu. Saya nggak tahu apa di sebelah mana yang bisa membuat analisis seperti itu gitu karena ya dituntutnya hanya input aja sampai akhirnya semua indikatornya terisi gitu. Setelah terisi mah ya sudah gitu. Padahal kan mungkin eh, seperti tadi yang disampaikan ya aplikasi itu mah hanya alat saja gitu ya untuk membantu kita, memudahkan kita dalam menganalisis situasi sampai akhirnya kita bisa membuat kebijakan seperti tadi bahkan sampai ke tingkat desa, tidak hanya di tingkat kecamatan. Betul. Bu. Betul Bu. Nah, Terima kasih. Silakan Pak Ali untuk ditanggapi. sebenarnya enak-enaknya memang sambil praktek Bu ya. Oh iya. Nah, Ya lebih silakan enak Pak. lagi sambil Buka mungkin bisa ngopi yang sebetulnya Cikajang Bu. Pak, Bu. Kita buka yang Cikajang saja. Cikajang ya, boleh. Ya barusan Bu Coba. Sekmat Pak Ali itu. Cikajang ya. Cikajang. Bu Sekmat itu user sama passwordnya juga. Sebentar. Hapus itu teh ininya WA-nya teh 3 bulan teh langsung chatnya bersih Aduh. gitu. Ibu mah se-RPN kayaknya Bu. Se-RPN Betul Pak jadi Ali. Sampai saya belum banyak chatnya dihapus cepet sama Bu penuh ya. Sekmat. Aduh. Sekalian ya Bu, apa namanya kita nanti coba ini ya. Sebentar. Saya share screen.
Ini kelihatan Bu ya? Nah, jadi Bu lihat, ini kelihatan nggak share screen? Kelihatan, Pak. Ya. Nah, sekalian Bu untuk Cikajang nih. Ya, akunnya Wah, Cikajang itu Pak Ali 3265 langsung, Pak. 11 ya. Bu masih ingat nggak kode akhirnya? Jadi untuk operator ya, untuk operator kecamatan itu kodenya 11. Kalau untuk operatornya puskesmas itu 12. Kalau untuk operatornya PLKD itu ujungnya 13. Nah, itu juga sudah disampaikan ya sebelumnya ya. Nah, untuk akun verifikatornya itu yang kalau awalnya 2 Bu ya. Jadi kalau ujungnya tetap sama. Kalau untuk kecamatan itu 21, kalau untuk puskesmas itu 22, kalau untuk KB itu 23. Nah, sedangkan untuk approval itu yang akunnya ujungnya 33 ya, 31. Hanya ada satu kalau untuk approval. Ya, jadi hanya untuk camat saja. Nah, maksudnya itu kalau nggak dirubah ya, kalau nggak dirubah harusnya tetap sama ya, Nusantara 25 ya, Nusantara 25 dan kayaknya nggak perlu dirubah juga ya, karena nggak akan ada yang nyuri akun kalau ini mau Bu, nggak ada uangnya gitu ya. Kalau Kan ada yang nggak ada yang ngisi, Pak. iya kalau ada yang Tapi nyuri akun juga itu alhamdulillah mah tuh. bager dipangisikan gitu ya. Itu jadi Ibu tinggal login aja dan Cikajang. Nah, ini kalau kita lihat tadi Ibu progresnya masih 0% Bu ya. Ya, Nah, 0%. Jadi setelah ini nanti saya bantu klik ini langsung naik nanti Bu ya wah, progresnya. Jadi tinggal naik. tubuh Tinggal Ibu sehat, klik aja. alhamdulillah. Ini tahun 2026 nanti akan otomatis ya. Akan otomatis mengambil data dari semester 2 tahun 2025 kemarin sehingga datanya akan langsung terisi dan juga presentasinya akan langsung naik. Nah, terus pertanyaan Ibu tadi, bagaimana sih Pak kita memaknai data-data yang sudah diinputkan itu? Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu ya, nah di sini sebetulnya kalau kita lihat, nah saat kita melakukan identifikasi kendala, nah Ibu bisa lihat Ibu, nah itu sebetulnya ini kelihatan ya, kalau agak kecil. Nah, dari seluruh indikator ya, dari seluruh indikator, nah ini ada nih Bu, contoh misalkan untuk di apa tadi teh? Cikajang ya. Untuk di Cikajang itu eh, jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan inisiasi menyusui dini ini 0% Bu. Bayangin antara ini memang datanya belum terisi atau memang bayi baru lahir di sana nggak ada satupun yang IMD. Nah, jadi indikator ini harus kita maknai tadi Bu. Nah, permasalahan apa nih? Apakah bagaimana 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 gitu ya? Kok bisa bayi baru lahir di Cikajang itu satu kecamatan itu nggak ada satupun yang saat mereka lahir itu melakukan IMD gitu ya. Padahal itu kan adalah pelayanan yang harusnya diterima gitu ya, diterima oleh ibu dan juga bayi gitu. Dan itu juga menjadi salah satu standar pelayanan yang ada di puskesmas. Nah, permasalahannya pasti ini sebetulnya saya apa namanya khususnya nggak mungkin nol ya, nggak mungkin nol, berarti ini datanya yang belum ada saja, karena nggak mungkin ini datanya nol di Iya, soalnya kan puskesmas. kalau yang di Vaskes pasti IMB. Betul, betul, betul. Nah, berarti kan ini jadi permasalahan Ibu, berarti pemenuhan datanya. Nah, tadi misalkan anggaplah kita datanya memang tercecer, nah berarti itu yang jadi permasalahannya Bu. Nah, baik juga indikator-indikator yang lain. Nah, ini sepertinya memang data puskesmasnya belum masuk Bu ya. Data puskesmas yang belum masuk atau memang semester 2-nya kemarin nol. Nah, ini contoh. Tadi ibu hamil yang mengkonsumsi makan, sorry. Nah, ini ibu hamil yang periksa ANC juga sama, ini masih nol. Ini kan nggak mungkin ini permasalahannya. Nah, dari permasalahan-permasalahan ini, Bu, misalkan contoh. Kita ambil permasalahan, kita ambil tadi indikator untuk yang ibu hamil periksa ANC. Tadi ya, misalkan ternyata kita anggapkan, kita asumsikan memang datanya memang betul-betul nol gitu ya. Apa namanya betul-betul nol gitu ya. Tidak ada tenaga kesehatan, tidak ada puskesmas, maka ibu tinggal memilih nanti ruang lingkupnya apa, permasalahannya tinggal ibu isikan apa. Kenapa misalkan ANC di wilayah kecamatan itu bisa 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 benar-benar nol gitu ya. Tidak ada satupun ibu
yang lulus periksaan C6 kali. Ternyata permasalahannya misalkan ada di akses atau permasalahannya bisa ada di tenaga kesehatan. Maka Ibu nanti tinggal lengkapi ini, tinggal permasalahannya seperti apa, penyebab masalahnya kan ternyata memang kekurangan SDM ataupun jarak ataupun yang lainnya, sehingga rekomendasi yang Ibu usulkan itu seperti apa. Sehingga nanti ini menjadi usulan kegiatan hingga kebutuhan anggarannya seperti apa. Dan bisa juga kita pilih lokasinya di mana, misalkan di seluruh kecamatan atau di desa-desa tertentu saja yang memang cakupannya masih belum lengkap, gitu Bu ya. Nah itu sebetulnya secara sistem tadi memang sudah difasilitasi, hanya saja kita yaitu sebetulnya sebenarnya di lapangan karena keterbatasan mungkin SDM, keterbatasan waktu, dan memang tadi ya pelaksanaan aksi kompetensinya memang belum kita maknai gitu ya, belum kita maknai sebagai Gini dasar Pak, dalam pengambilan kebijakan gitu sih Bu. Kalau secara misalnya sistem kadang gini ya, Pak. gimana Bu? Jadi saya juga waktu ngisi itu ya Hmm? apa ya? Waktu ngisi itu juga ya cuman koordinasi aja sama Ya betul betul. puskesmas gitu. Jadi nggak berdasarkan Nah, tadi betul data. Jadi betul. mungkin puskesmas juga sama tidak membaca datanya gitu. Karena memang yang istilahnya yang ikut mungkin ini dijelaskan gitu ya ketika sosialisasi di awal adanya di launchingnya aplikasi ini gitu. Tapi yang mungkin yang ikut sosialisasi siapa, yang Berbeda akhirnya gitu ya. yang mengerjakan Nah, siapa gitu. itu Nggak juga ada. ini Bu, kenapa sebetulnya kita itu memang waktu itu sudah memberikan contoh SK ya, SK penetapan oleh camat untuk penetapan operator dan verifikator agar orangnya itu sama terus nih Bu. Nah, jadi yang melaksanakan, yang ikut sosialisasi, yang melaksanakan penginputan itu tetap sama gitu ya. Jadi memang kita sudah mengidentifikasi permasalahan itu Bu ya. Jadi memang sejak awal, makanya memang di tahun kemarin itu kita sudah memberikan contoh, salah satunya itu untuk penetapan operator dan verifikator, karena itu juga yang tadi menjadi dasar. Jangan-jangan yang ikut sekarang Ibu nih, nanti yang input beda lagi atau misalkan yang lainnya gitu ya. Ya, Dan Pak, saya yang rasa input, yang input, yang verifikasi, yang sempat verifikasi ya, yang megang akun gitu. Nah, kebanyakan juga seperti itu Bu, sehingga tidak iya, ya memang dimaknai. keterbatasan Dan SDM betul betul. kalau di kecamatan. Dan apalagi mungkin yang di kecamatan, di puskesmas juga sama Bu ya. Saat jam Iya. kerja itu harus melakukan pelayanan di puskesmas gitu ya. Itu juga mungkin jadi kendala juga. Nah, tapi sebetulnya sebelum ke pelaksanaan musrenbang, yang diharapkan itu adalah memang adanya pertemuan. Kalau misalkan di sebelumnya kan kita sebetulnya ada istilah rembuk stunting Bu ya. Ada istilah rembuk stunting, tapi kenapa kalau tahun sekarang itu atau di kebijakan yang baru itu disebutnya itu pramusrenbang? Karena kenapa Bu? Berdasarkan evaluasi, saat kemarin istilahnya rembuk stunting, itu banyak yang menyelenggarakan rembuk stuntingnya itu setelah musrenbang. Jadi ada yang tengah tahun, ada yang akhir tahun ya. Karena ngejar istilah rembuk stuntingnya, jadi spanduknya harus satu, mamina kudu satu gitu ya. Orang-orang kudu satu, suratnya kudu satu. Jadi yang dikejarnya justru administrasinya gitu. Padahal esensinya harusnya yang kita lakukan analisis situasi itu bisa masuk ke musrenbang, yang bisa masuk ke musrenbang sehingga dia ikut di siklus perencanaan gitu ya, ikut di siklus perencanaan yang sudah ada. Sehingga apa yang sudah kita tadi ya rembukan dalam tanda kutip itu betul-betul dibawa ke perencanaan dan penganggaran. Nah, memang diharapkan sebetulnya skemanya tadi seperti itu Bu ya. Jadi saat sudah datanya sudah terisi semua, sebelum pelaksanaan pramusrenbang itu memang ada pertemuan gitu yang dipimpin oleh camat untuk melihat data-data ini Bu. Jadi untuk melihat data-data ini di mana sih sebetulnya indikator-indikator kita atau wilayah-wilayah kita itu yang masih menjadi PR. Sehingga kita dapat menentukan nih program dan fokus intervensi ke wilayah mana, fokus intervensi seperti apa, dan merancang program bersama-sama seperti apa. Dan apakah melihat nanti kekuatan kita dapat mendukung pendanaannya itu seperti apa. Seperti itu Bu, kurang lebih sederhana. Jadi memang yang harus kita akui, yang perlu kita kuatkan itu adalah koordinasi di tingkat kecamatan ya. Jadi bukan tadi hanya tugas mengisi data gitu ya. Yang akun camat bertanggung jawab ke akun camat, akun KB tanggung jawab ke akun KB, akun puskesmas aku bertanggung jawab ke akun puskesmas. Tapi lebih kita maknai gitu ya, maknai. Untuk tahapan awal tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Memang itu kendala yang kita hadapi. Jadi memang
pemenuhan data itu penting karena sekali lagi tanpa adanya data itu kita tidak bisa mengejar kualitas. Tapi yang tahun ini kita coba adalah bagaimana agar inputnya itu tetap baik gitu ya. Bahkan mungkin di tingkat kecamatan tadi sudah ada yang 100% gitu ya. Kita pertahankan kualitas inputan datanya, tapi juga kita memahami prosesnya dan juga mempertahankan meningkatkan kualitas dari pelaksanaan hasil komprehensi. Itu saja mungkin Bu. Ya, ternuhun Pak Ali. Ya, sama-sama. Mangga Bapak Ibu, ada lagi yang Terima sudah raise kasih hand ya? Pak Ali. Siap. Itu ada yang raise hand Pak Sekmat Caringin. Mangga, Silakan mangga, Pak Pak Sekmat. Masih di mute Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. Ibu Pak narasumber, Ibu Berbeda. Selamat siang juga Ibu Ratu Cikajang, sehat? Alhamdulillah sehat. Ikut-ikut. Ya, siap-siap belajar lagi ke Jakarta. Atau pakai seragam. Atau pakai seragam. Pelanggaran. Ya, siap. Izin Pak narasumber Ibu Berbeda. Moga-moga ini teh salah ya, saya bertanyanya. Kalau kecamatan adalah tugasnya melakukan koordinasi, melakukan fasilitasi terhadap bapak-bapak, ibu-ibu kepala UPT dan KB kalau tentang stunting. Puskesmas, alhamdulillah saya punya puskesmas yang masuk ikut. Terima kasih Pak Haji sama Ibu Kasubag TU-nya Puskesmas Sukarame. Yang jadi kendala Sama-sama kita Pak gini, Sekman. kalau kecamatan itu jujur saja dia tidak mempunyai data. Mohon maaf Pak narasumber, Bapeda Jabar gitu, Bapeda Garut. Yang punya data adalah KB sama Kapus. Di sini adalah tugas kita sebagai kecamatan adalah pemerintahan umum melakukan koordinasi, fasilitasi tentang bapak-bapak yang ada di sini. Tetapi ini ada nyeri sedikit teteh. Tetapi yang ditekan adalah orang kecamatan itu sendiri. Nah, kita jujur-jujur saja. Kita jujur-jujur saja, tetapi saya bersyukur. Saya bersyukur kalau Subhanahu wa taala saya mempunyai kapus sarang KB-nya yang bisa koordinasi. Itu yang paling utama. Tanpa koordinasi, tanpa fasilitasi, tanpa komunikasi kita tidak akan berhasil dalam suatu pekerjaan. Itu yang paling utama. Yang jadi pertanyaan saya adalah Bapak, di dalam suatu perencanaan pasti ada analisis dulu di bawah. Kita harus analisis dulu keadaan di bawah. Pertama, Ibu Bapeda, bagaimana kekuatan SDM kecamatan? Mohon maaf, badai nyarekan serius ke maka Ridho semua. Ini mah pas kemaca lebih ke curhat ya Bu ya. Betul. Satu sumber daya manusianya, kedua tentang sumber daya aktifkannya, maksudnya yang mengetahui IT kecamatan itu susah. Otodidak sama yang serius min, Sekmat Caringin, otodidak Pak dengan IT-nya. Sarjana ilmu politik Pak. Itu Abi minta utama itu tentang sarjana IT-nya. Yang ketiga adalah bagaimana kesamaan data. Tidak mungkin kecamatan bisa entry tanpa ada data dari KB dan Puskesmas. Nah, ini harus ada koordinasinya. Seandainya KB mengentry 50, Puskesmas mengertinya 100. Caringin, kecamatan Caringin entry-nya 200. Apakah itu tidak menjadi kendala? Nah, itu paling kendala yang paling ditakuti. Kalau ada kendala gitu sudah di entry, mohon tata cara kami akan merubah harus bagaimana dan apakah harus datang ke Bapeda petunjuk dan arahannya. Apakah adminnya kan ada di Sekmat. Cik, tetap salah deh gitu. Naon gawe nasi eta akan gitu bahasana. Izin itu aja sih, mohon maaf sambil kita kalau serius teh kalau serius teh maka sama apa kita banyak di wilayah. Itu aja, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dijawab aja boleh ya? Gimana? Cuma
kalau yang pertama tadi itu mah Bulian nggak jawab banyak terkait SDM jangan sareng ieu mah sareng IT teh. Penginten sareng laptop na oge itu teh Bulia pengadaan teh. Benar, benar, benar. Cuma izin Pak tadi terkait data lah ya. Terkait data memang punten Pak kalau di Caringin itu Bapak yang megang akun langsung atau ada operatornya Saya dengan untuk staff saya. verifikasi? Staff. Nah, betul. Nah, jadi Pak izin Alhamdulillah untuk saya staffnya jelaskan. walaupun bukan sarjana ilmu. Nah, jadi untuk data Pak, untuk data kan tadi sebetulnya sudah disampaikan juga ya. Jadi memang data itu sudah ada penanggung jawabnya masing-masing Pak. Sudah ada penanggung jawabnya masing-masing. Jadi nggak akan ada beda tuh. Karena camat punya data yang harus diinput oleh kecamatan, yang datanya mungkin ada di kecamatan, ataupun sebetulnya ini Pak, contoh sebagai untuk data kependudukan. Nah kan yang diinput oleh kecamatan Pak ya. Nah untuk data kependudukan itu boleh menggunakan data real yang melakukan pendataan admin yang ada di kecamatan, atau datanya sebetulnya bisa di-provide oleh Dukcapil tingkat kabupaten. Nah, jadi datanya itu bisa di-provide oleh OPD tingkat kabupaten. Jadi bukan berarti karena ujung tombaknya kecamatan, jadi kecamatan yang dibebankan semuanya, mulai dari nyari data, segala macam, tidak seperti itu. Tapi ada data-data juga yang jika bisa di-provide oleh tingkat kabupaten, maka itu boleh di-provide oleh tingkat kabupaten dan diserahkan kepada kecamatan. Nah, kalau untuk data tadi perbedaan data, sebetulnya karena yang diinputnya sudah berbeda-beda Pak ya. Jadi kalau puskesmas dia bertanggung jawab pada data-datanya puskesmas, mulai dari ibu hamil, baduta, dan juga menteri. Nah kalau KB juga sama untuk pasangan subur. Jadi tidak akan ada bentrok data. Walaupun sebetulnya di sistem juga ada beberapa data nih Pak yang memakai proxy, tapi itu memang kendalanya teknis dan juga sebenarnya sudah tertangani. Nah tadi terus yang selanjutnya terkait tadi revisi data Pak. Nah, kalau revisi data itu kan ada tahapannya Pak ya. Ada inputter, ada apa namanya? Ada operator, ada verifikator, ada approval. Nah, itu nggak perlu Pak, nggak perlu datang ke Bapeda ya, jauh gitu ya. Cukup via WhatsApp saja, punya WhatsApp saja. Jadi nanti oleh Bulia ataupun oleh operator di tingkat kabupaten itu bisa langsung di unapprove gitu. Kalau misalkan sudah statusnya sudah sampai ke approval. Tapi kalau Justru kita di verifikasi, sini Pak, selatan itu pertama jaringan Pak. oh iya. Kedua, kemarin juga saya dari hari Senin sampai sekarang, hari ini udah 5 kali listrik mati Pak. Waduh. Betul. Menurut saya itu, makanya saya minta jangan dipaksa terus cepat deh. Gitu. Tapi tetap dilaksanakan gitu. Siap. Semalam Bu, ini curhat aja. Semalam mati di jam 2 siang, nyala-nyalanya jam 9 malam. Abi tidur dengan bayangan diri sendiri menurut saya Pak. Nah, itu biar semua tahu teh bahwa janganlah. Tapi tidak semua kendala itu kita harus mundur, tidak. Bagaimana kendala itu bisa kita lanjutkan. Setinggi apapun badai kita lawan, tetapi harus bisa selesaikan. Itu aja. Mohon buliannya kalau Caringin atau mulai telah listrik mati. Atau listrik mati, jaringan mati. Tapi alhamdulillah Bu. Maka lanjut Caringin mah kalau di sistem mah udah ngeklik 2002 ada progres gitu atau nol teuing ya, nol teuing. Jadi 2026-nya udah diklik gitu. Harus siap Pak. Kalau itu mah memang kendala-kendala teknis gitu ya. Ya, betul. Makasih ya. Atur nuhun Pak Ali, Pak Sekmat. Pak Ali, ini informasi saja, Pak Sekmat ini mantannya Diskominfo loh Pak. Jadi kalau soal jaringan, beliau lebih punya jaringan ke Diskominfo. Jadi boro-boro ngurus jaringan ini sudah terisi alhamdulillah. Pak Sekmat, koordinasi yang bagus dengan Puskesmas dan KB, silakan terus dilanjutkan. Dan untuk selanjutnya silakan masih ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu. Pak Denny silakan. Nah, Pak Denny Pak. Ini Pak Denny yang sering banyak bertanya ya Pak Ali ya. Aneh kalau Pak Denny kan nanya justru. Silakan Pak Denny. Pak Denny. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bu Lia sama Pak Ali.
Karena mungkin tidak asing lagi sering bertanya kata Pali juga lupa rada talete gitu. Mungkin ada satu pertanyaan Pak terkait yang KB itu kemarin kan kalau data di capaian layanan di denominator itu yang menjadi angka penyebut itu adalah kalau dulu pas awal itu tidak ada angka penyebut, kemudian yang pas Hmm, generasi kedua ada angka penyebutnya itu adalah jumlah dari Catin dan Ibu Nipas. Kemudian yang ketiga, pas di cross check kembali, pas ketiga itu denominator itu angka penyebutnya itu adalah total sasaran ditambah total remaja. Yang hmm, akhirnya cakupan layanan, capaian layanan yang untuk KB itu tidak jauh untuk 100%. Karena angka penyebutnya banyak. Angka penyebutnya banyak ya itu betul. dari angka remaja. Kita Ya mohon betul. solusinya kalau misalkan kalau di target itu tinggi untuk pendampingan karena diharapkan semua tim pendamping keluarga itu mendampingi keluarga sasaran. Cuman pas di cross check ternyata data sasaran di 2025 itu yang mendapat layanan itu jauh di bawah 50% Pak, jauh jauh 50% juga sedangkan Hmm, target 100%. hmm. Hambatannya itu salah satunya di angka penyebut yang Terlalu tinggi. awalnya itu tidak ada angka penyebut, yang kedua angka penyebutnya itu adalah jumlah jumlah Catin dan Ibu Nipas, dan yang ketiga adalah total sasaran semua ibu hamil, baduta, balita dan jumlah Sama gitu, Pak. remaja. Kemudian teman-teman kecamatan juga yang PLKB yang ngisinya itu tidak sama. Ada yang ngisi di awal, yang ketika tidak ada angka penyebut. Hmm, Kemudian ada juga yang ngisi di pertengahan, yang angka penyebutnya itu hanya ada Catin dan Ibu Nipas. Mau tidak mau, angka maksimalnya itu adalah total sasaran jumlah Catin dan Ibu Nipas, Pak Ali. ya, Akhirnya angkanya sedikit, itu paling sedikit capainya ya. ada yang 2%, ada yang 4%, karena angka yang diisi pada waktu itu di 2025 itu adalah angka itu. Kemudian yang ketiga itu angkanya banyak, sedangkan teman-teman tim pendamping keluarga itu tidak mendampingi remaja, hanya Catin saja, Pak. Hmm. Gitu Panginten Pak Ali. Mohon Siap. pengarahan dan penjelasannya. Hatur Nah, nuhun. wah, Pak sama-sama, Denny, Pak. silakan Pak Ali langsung saja. Sebenarnya sebenarnya jawabannya cukup simpel, Bu. Untuk persentase abaikan. Jadi memang ya memang saya mungkin ini jelaskan lagi Pak ya. Jadi memang ini ada perubahan-perubahan ya memang di Kementerian Dalam Negeri sendiri. Jadi memang untuk tahapan awal itu memang denominatornya itu hanya Ibu Nifas saja, Ibu Nifas dan Catin, sesuai dengan indikator yang diinput oleh teman-teman dari PLKB ya, Pak Denny ya, waktu awal. Nah, dan waktu awal itu memang belum ada fitur denominator. Nah, tapi seharusnya semester 2 sudah ada ya fitur denominator ya. Nah, saat semester 2 memang denominatornya itu bukan hanya indikator yang diinput oleh teman-teman PLKB saja, mulai dari BUFA sama Catin, tapi juga remaja putri, mumil, balita itu juga masuk gitu ya, sebagai 5 kelompok sasaran yang mendapatkan pendampingan. Nah, sehingga data yang diinput tadi capaian persentasenya itu sangat rendah Pak ya, sangat rendah gitu ya Pak Daniel, tidak sesuai dengan laporan dari teman-teman dari PLKB apalagi kalau disinkronisasikan. Tapi untuk hal itu sebetulnya nggak apa-apa Pak, diabaikan saja. Jadi untuk persentase itunya diabaikan saja, karena ini memang secara sistem ini memang kita belum belum ajak ya untuk indikator itu, karena memang ada juga beberapa wilayah itu yang karena indikatornya itu kelompok sasaran, jadi diisinya 5 gitu ya, sesuai dengan kelompok 5 kelompok sasaran saja. Tapi saya rasa juga itu juga di sistem kan memang denominatornya itu ada seluruh kelompok sasaran. Nah, ini memang di Kementerian Dalam Negerinya sendiri, karena memang sampai saat ini kan belum ada dokumen yang menyampaikan DO ya, definisi operasional secara resmi dari pusat terkait 31 indikator ini, dan itu juga sebetulnya untuk DO sendiri nanti akan menjadi lampiran sebetulnya, akan menjadi lampiran ataupun dokumen pendukung terkait Perpres yang baru, Pak. Perpres yang baru yang sampai saat ini pun sebenarnya kita masih nanti-nantikan ya. Jangan lagi ke saya Pak Denny ya, iraha Perpres teh gitu. Karena yang pusat juga kadang nggak bisa jawab
gitu ya kalau kapan rutesnya muncul gitu ya. Karena info terakhir memang sudah pada tahapan nota kesepakatan lintas kementerian sebetulnya. Semoga saja lebih lebih cepat ya, lebih cepat udah bisa di bulan-bulan depan sudah ada perpres itu yang disahkan. Nah, tapi jadi untuk persentase itu diabaikan saja Pak Deni ya. Dan juga untuk teman-teman PLKB yang hadir hari ini untuk persentase itu diabaikan saja. Yang penting adalah jumlah yang Bapak Ibu dampingi itu sama dengan jumlah yang Bapak Ibu lakukan pendataan melalui aplikasi PK ya, pendataan keluarga Simil. ya. Oh, LCMIL juga ada yang lain. Itu juga bisa. Yang penting sama gitu. Jadi tidak ada perbedaan data. Nah, sebetulnya yang jadi concern itu justru yang lebih krusial itu ada di jumlah ibu nifas sebetulnya. Nah, jumlah ibu nifas yang diinput oleh teman-teman PLKB itu jumlah harus dapat mengakomodir indikator yang diinput oleh rekan-rekan puskesmas. Nah, karena contoh misalkan untuk IMD. Nah, untuk IMD ada beberapa indikator IMD ya yang diinput oleh puskesmas itu denominatornya itu adalah jumlah ibu nifas yang sasarannya diinput oleh teman-teman PLKB. Nah, jumlahnya itu akan jadi denominator. Contoh misalkan ibu nifas yang diinput atau didampingi oleh teman-teman PLKB itu ada 50 ya, ada 50. Sedangkan jumlah ibu nifas yang dilayani di puskesmas itu ada 80. Nah, untuk indikator IMD-nya dia otomatis akan denominatornya itu 50 sehingga angka 80 yang diinput di puskesmas itu nggak bisa masuk. Nah, itu sebetulnya harus lebih krusial yang harus dikomunikasikan dengan puskesmas tentang jumlah ibu nifas mana gitu yang akan digunakan. Kami provinsi gitu merekomendasikan itu menggunakan data yang cakupannya lebih tinggi. Jadi contoh, misalkan ibu nifas yang didata oleh KB tadi 50, tapi ibu nifas yang mendapatkan pelayanan di puskesmas itu ada 80. Kami rekomendasikan itu menggunakan angka yang 80 agar indikator yang di puskesmas itu bisa masuk ya 80/80, sedangkan yang didampingi oleh PLKB nanti akan masuknya datanya itu ada 50/80. Walaupun sekali lagi persentasenya itu diabaikan saja ya. Karena memang belum sesuai dengan DO dari masing-masing kementerian dan lembaga yang menangani itu Pak. Jadi yang penting sekarang kita fokusnya di jumlah saja. Jadi untuk presentasi itu nggak apa-apa diabaikan saja. Gitu. Ya, Pali. Tapi Pali itu kan ada itu ngelink ke capaian yang indikator. target RKPD kan pendampingan ada 100%. Itu kan menjadi link laporan itu jadi masuk ke sana. Akhirnya capaiannya itu adalah sedikit. Nggak, Bang. Tapi kita kalau itu punya argumentasi ya. Nggak apa-apa. Itu sudah di ini juga sudah diketahui juga oleh pusat. Karena sebagai contoh misalkan bukan hanya di KB ya, untuk puskesmas misal. Untuk puskesmas juga misalkan contoh untuk pemberian tablet tambah darah dan juga rematri anemia, kan sebenarnya pemeriksaan rematri itu hanya dilakukan pada kelas 7 dan 10. Nah, tapi yang jadi denominatornya adalah surplus remaja putri yang diinput oleh kecamatan. Itu juga sebenarnya jumlah persentasenya akan sangat jauh. Nah, tapi itu dari pusat sendiri sebenarnya sudah mengetahui sih. Sudah mengetahui dan itu juga jadi jangan jadi dalam tanda kutip report buruknya kabupaten. Kan yang ditakutkan seperti itu sebetulnya ya. Yang ditakutkan itu adalah report kabupaten seolah-olah kinerjanya belum mencapai target. Padahal memang secara sistem dan definisi operasionalnya memang sedikit berbeda. Tapi itu nggak apa-apa, diabaikan saja kalau untuk indikator. Siap, Pak Ali. Hatur nuhun. Itu kalau di grup sekarang grup perstuntingan agak sepi-sepi, nggak seramai dulu gitu Pak. Ada hal apa Bulia? Biasa Bulia di grup sama kabupaten sama juga ya. Lagi sepi sekarang lagi sekarang sepi. pusat oke sami Pak. Sami banyak. Mohon atuh. Hatur nuhun Pak Ali, Bulia. Ya, Pak Todon, Pak Denny, Pak Ali, atur nuhun atas tanggapannya. Kemudian itu di kolom chat juga ada Bu Sekmat tadi Cik aja yang bertanya Pak terkait yang di pengisian data di Kendala kalau nggak salah itu apa ya Musembang kalau nggak salah Pak itu belum ada data itu maksudnya gimana katanya Pak? Oh belum ada data ya Ibu belum ngisi aja Bu. Nah belum data jadi Ibu kalau belum ada data berarti belum ada identifikasi data yang diisikan. Jadi Ibu tinggal klik aja itu tombol yang biru
Nah, Ibu tinggal klik tombol yang biru itu, tinggal masukkan saja nanti penyebab masalahnya apa yang tadi saya sempat tampilkan. Nah, jadi nanti begitu Ibu sudah ada isi, baru nanti akan muncul itu datanya. Kalau belum ada data itu tandanya sebenarnya belum mengisi saja. Belum tambah data mungkin ya Pak ya, Belum tambah tinggal data klik ya, betul. yang Tinggal diklik tombol aja tambah biru data itu. yang tombol biru Siap. di ujung kanan. Silakan, ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, berarti siang ini kami sudah bisa lihat progres semua kecamatan sudah bisa ya upload, sudah bisa hijau di indikator 1 sampai 8 ya Pak ya. Siang ini juga Diupdate. kita nantikan itu. Dan ini mungkin Pak Ali, saya mau tanyakan, kan data-data itu diambil dari yang kemarin ya Pak, dari tahun 2025 itu. Betul. Apabila barangkali ada ada data yang harus diperbaiki, mungkin ada apa ya, ada mungkin ada salah atau ada apa, Revisi ya. bisakah? Betul. Bisa. Jadi kalau misalkan ada revisi data, untuk sementara sih masih memang Izin Pak, suaranya harus kami kita akui putus-putus. kualitas datanya memang putus-putus. Oh, Di, di, di saya suaranya nggak ada Pak, tidak ada suaranya. halo, Ya Pak, ada. ada ya? Ya, Stabil ya? ya. Nah, Tadi izin Bu, sempat kalau menghilang. untuk perbaikan itu bisa aja Bu di unpaid aja, nanti di tingkat kabupaten ya. Sama berlaku juga sebenarnya untuk tingkat kabupaten, kalau misalkan ada yang perbaikan nanti tinggal dikontak saja ke saya, bisa nanti diidentifikasi ya. Misalkan ada yang target RPJMD-nya misalkan belum sesuai, itu bisa dilakukan perbaikan. Untuk tingkat kecamatan juga sama, tadi untuk semester 2-nya jika ada misalkan yang perlu diperbaiki, maka itu harus bisa di unpaid ya, bisa di unpaid nanti tinggal diperbaiki datanya, tapi dia masuknya dari 2025 lagi Bu. Dia masuknya Jadi dari ngulang di 2025. awal ya Pak ya, di unpaid di kami, terus mereka input lagi begitu. Betul, betul, Oh, betul. oke, siap. Jadi Bisa itu dia Pak. bisa, sama aja. Jadi nanti dia berarti kan kalau misalkan ada kecamatan yang melakukan perubahan data gitu ya, perubahan data, nah nanti bisa sampaikan Ibu sama Ibu di Unperif, kemudian nanti dia melakukan perbaikan tuh di data semester 2-nya, tapi masuk lagi dari 2025. Hmm, Nah, siap. tentunya. Masuk dari 2025 karena kan kalau di 2026 dia sudah statusnya langsung otomatis Ya, verified, nggak ada menu edit. siap. Jadi masuknya dari 2025, baru nanti diperbaiki, diverifikasi ulang, baru nih ya nanti akan sinkron otomatis ke ANSID 2026. Gitu. Baik, terima kasih Pak Ali. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.45 di kami dan tidak ada lagi kecamatan yang ingin menyampaikan pertanyaan, kita akhiri saja Pak Ali. Tapi sebelumnya mohon izin untuk foto bersama ya. Bapak Ibu dibuka kameranya, kita foto bersama dulu. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Bapak Ibu dibuka, mohon kameranya on cam. Bu Wipa mohon bantuannya. Siap. 1, 2, 3. Selanjutnya, oke. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya satu lagi. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu, hatur nuhun, Pak Ali, hatur nuhun. Maafkan bila kami nanti akan banyak